Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan dalam opening ceremony Festival Setara Berdaya dengan Hati, pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif bekerjasama dengan Yayasan Kita Setara dan disponsori oleh Permata Hati Permata Bank dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2022 dan opening ceremony ini dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022. Nah, perkenalkan terlebih dahulu saya Friska Simarmata yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai nanti. Untuk rangkaian acara pada sore hari ini terdiri dari pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, forum motivasi, dan doa. Maka Bapak Ibu, tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung saja memasuki rangkaian acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Disilakan duduk kembali. Kita masuk pada rangkaian acara sambutan. Untuk yang pertama, akan kita dengarkan bersama sambutan yang disampaikan oleh Bapak Sofyan Sukmana SPD, selaku Ketua Pelaksana, sekaligus founder pembina Yayasan Lentera Rumah Inklusif. Kepada Bapak Sofyan, dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di opening ceremony Festival Setara Berdaya dengan Hati dalam program pelatihan Microsoft Office dan Internet Bimbingan Belajar Lentera Inklusif bekerjasama dengan Yayasan Kita Setara yang disponsori penuh oleh Siasar Permata Hati Permata Bank. Salawat serta salam talba pula kami haturkan kariban juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat hikmah di yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Risel Maramis selaku Division Head Corporate Affairs Permata Bank. Yang saya hormati Bapak Hanggoro Seno selaku Head of CSR Permata Bank. Yang saya hormati Bapak Agus Nadi selaku founder dari Yayasan Kita Setara. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ikhwan Tariko selaku CEO Dekar Dekor Shop. Yang saya hormati Bapak Motivator Konselor Despa Dendi Irawan
SPD MPSI Cons. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, para panitia, serta para peserta pelatihan Microsoft Office dan Internet Bimbel Lentera Inklusif tahun 2022. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Permata Bank yang telah mendukung dan memberikan beasiswa kepada seluruh peserta pelatihan Microsoft Office dan Internet dari seluruh Indonesia untuk teman-teman tunanetra di Bimbel Lentera Inklusif. Semoga program ini bisa dapat terus berlanjut agar teman-teman disabilitas tunanetra dari seluruh Indonesia dapat terliterasi dalam bidang teknologi dan dapat hidup setara. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan selamat belajar kepada seluruh peserta pelatihan Microsoft Office dan Internet untuk teman-teman tunanetra yang terpilih. Nah, di sini sedikit saya ceritakan. Jadi, Bimbel Lentera Inklusif melakukan open pendaftaran itu sejak tanggal 6 Desember ya, di hari Senin tahun 2022. Dan alhamdulillah di hari itu juga antusiasme dari para peserta yang mendaftar gitu ya, itu mencapai 50 responden. Nah, jadi itu sangat luar biasa sekali semangat dari teman-teman tunanetra gitu ya. Nah, setelah itu kami adakan untuk wawancara atau seleksi yang terpilih. Jadi setelah kami melakukan open pendaftaran, lalu penutupan, dan kita melakukan wawancara untuk seluruh peserta yang mendaftar, dan terpilihlah 10 peserta yang ada di tengah kita saat ini. Ya, saya ucapkan selamat belajar untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang Bimbel Lentera Inklusif berikan, apa yang Permata Bank berikan, dapat menjadi modal awal, serta menambah kemampuan dan bekal untuk teman-teman ke depannya guna mempersiapkan masuk di dunia kerja maupun usaha. Dan teman-teman tunanetra dari seluruh Indonesia bisa dapat hidup mandiri dan sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Permata Bank dan Yayasan Kita Setara yang sudah menjadikan bimbingan belajar lentera inklusif menjadi bagian dari rangkaian festival setara berdaya dengan hati. Mudah-mudahan program ini bisa dapat terus berlanjut agar teman-teman disabilitas tunanetra dari seluruh Indonesia dapat terliterasi di bidang teknologi dan dapat hidup sejahtera. Dan sebelumnya di sini izinkan saya mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2022. Stop membatasi diri, terus berkarya, dan jadikan sebuah keterbatasan sebagai jembatan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Sofyan untuk sambutannya yang sekaligus juga memberitahukan kepada kita semua mengenai tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini yang nantinya bisa didapatkan oleh para peserta. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Ibu Rizal Maramis selaku Division Head Corporate Affairs Permata Bank. Kepada Ibu Rizal yang hormat kami silakan. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang sekali ada hari ini di tengah-tengah teman-teman di Festival Setara yang dilakukan seiring dengan perayaan Hari Disabilitas Internasional. Kami memasuki bulan ini dengan penuh semangat, dan kami juga memasuki Festival Setara ini dengan penuh harapan bahwa apapun yang didapatkan di dalam Festival Setara ini, baik itu dari ilmu-ilmu yang didapatkan dengan barista, menjahit, software Microsoft, maupun graphic design yang akan disampaikan, itu bisa menjadi bekal untuk teman-teman semua. Sehingga kita semua bisa lebih maju, lebih mandiri, dan lebih setara. Permata Bank sejak tahun 2018 mempunyai suatu harapan, suatu komitmen untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman disabilitas hingga
dapat membantu dalam menyiapkan teman-teman memasuki dunia kerja dan juga membuat usaha sendiri. Berikut dengan support yang luar biasa hari ini yang kami dapatkan dari Mas Sofian, dari Lentera Inklusif, dari Pak Agus Nadi, dari Kita Setara, dan juga dari Mas Riko, dari Dekar Dekor. Kami sangat merasa bahwa teman-teman ada di bawah naungan dan bimbingan yang ketat. Bahwa dengan semangat bersama-sama, teman-teman bisa semua maju dan bisa memberikan sesuatu kontribusi yang luar biasa bagi komunitas, teman-teman, dan menjadi inspirasi bagi teman-teman disabilitas yang lainnya. Saya ucapkan selamat karena teman-teman telah menjadi yang terpilih untuk mengikuti dari sekian banyak yang telah meregistrasi tahun ini. Dan semoga kesempatan ini bisa digunakan dengan baik, belajar banyak, dengan komitmen tinggi, dengan semangat tinggi, sehingga kita bisa mencapai pemberdayaan yang bisa menciptakan kesetaraan ini. Terima kasih atas segala usahanya untuk panitianya hari ini dalam melaksanakan festival setara. Kita semangat maju. Terima kasih. Baik, Ibu Risel, terima kasih untuk sambutannya, sekaligus juga dengan support-nya, Ibu ya. Terima kasih banyak. Dan untuk selanjutnya, semoga masih tetap bersemangat ya untuk para peserta dan Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Agus Nadi, founder dari Yayasan Kita Setara, yang juga turut bekerja sama dengan Lentera Inklusif. Kepada Bapak Agus Nadi, kami persilakan. Ya, terima kasih kakak-kakak semua, dan tentunya terima kasih Ibu Risel, Ibu Hengki, Ibu Hanggoro, Ibu Bapak, sorry, Pak Hanggoro karena biasa panggilnya Om Hengki ya, jadi kepleset ya. Kemudian juga ada Mas Riko, dan tentunya sahabat disabilitas di seluruh Indonesia ya, karena ini teman-teman Mas Sofian ini ada tersebar di beberapa provinsi ya Mas Sofian ya. Dan teman-teman juga sahabat disabilitas yang ada di kampus Kita Setara Indonesia. Kita Setara. Kali lagi, Kita Setara. Kali lagi dong, Kita Setara. Iya, terima kasih. Hari ini menjadi hari pembelajaran bagi kita semua, bagi saya pribadi. Pagi saya ketemu dengan teman-teman yang ada di kampus Kita Setara, banyak cerita bagaimana teman-teman berjuang untuk sampai ke kampus Kita Setara yang baru pertama kali, dari saya, Om Hengki dan Mas Riko. Dan tentunya perjuangan mereka ini untuk ngapain? Ini yang menjadi apresiasi lagi bagi teman-teman semua, dan ini tentunya teman-teman yang tempatnya Sofian di bimbel di sana ya, ini juga pasti sama meras, di mana cara berdaya dengan hati ini cukup banyak dan cukup antusias. Tadi mungkin Mas Sofian katakan banyak sekali yang ikut mendaftar dan mungkin baru beberapa orang yang beruntung. Dan ini yang tadi dikatakan oleh Ibu Risel, mungkin kita harus sustain, harus berkelanjutan dan memberikan kebermanfaatan yang lebih baik. Dan hari ini juga teman-teman di Kita Setara itu juga ada ratusan yang mau mendaftar untuk ikut training barista. Tadi pagi saya katakan kepada teman-teman bahwa dari ratusan orang yang mendaftar ini, mereka adalah orang-orang yang pertama kali untuk beruntung untuk ikut di dalam program Festival Setara Berdaya dengan Hati. Dan tentunya ini menjadi apresiasi kembali bahwa Hari Disabilitas ini kita rayakan bukan dengan sesuatu yang berlebihan,
tetapi menjadi sesuatu pembelajaran bersama-sama melalui Festival Setara Berdaya dengan Hati. Karena pembelajarannya tidak hanya belajar mengenai barista, ada juga menjahit, nanti ada juga Microsoft Office, dan nanti juga ada desain grafis, dan juga nanti bagaimana teman-teman juga bisa mengimplementasikan hasil dari belajar ini. Inilah yang sangat-sangat baik. Dan tentunya sekali lagi terima kasih kepada Permata Bank, terima kasih kepada Permata Hati. Terus bersama kita setara, mulai dari angka titik, kemudian kami berubah menjadi angka 1. Tadi siang kami katakan kepada teman-teman, dari angka 1 kita akan berjuang untuk menjadi angka 10. Habis angka 100 angka berapa? 1000. Habis angka 1000 angka berapa? 10.000 terus angka berapa? Sehingga ribuan orang-orang sahabat disabilitas ini menjadi setara berdaya dengan hati. Tentunya terima kasih ini tidak hanya terima kasih semata, tetapi kami dari kita setara bersama sahabat disabilitas yang lain juga ingin membuktikan ini adalah effort, kebaikan, cerita baik dengan hati yang diberikan oleh Permata Bank, oleh Permata Hati, dan kita semua diberi kepercayaan ini harus menjaganya. Menjaganya dalam arti apa? Buktikan bahwa sahabat disabilitas bisa, sahabat disabilitas bisa, dan sahabat disabilitas bisa menjadi setara. Kita setara? Nah, jadi ini adalah kolaborasi yang terus-menerus dan berkelanjutan, dan saya rasa kemarin juga sudah terbukti. Kita belum belajar saja, kita ikut stand bazar di Metro TV, di Media Indonesia, itu juga mendapatkan apresiasi dari negara ya. Dari wakil negara yang mengapresiasi kita, dan tentunya apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa di stand bazar itu produk-produk kita mulai dari kopi, makanan, minuman, dan juga produk-produk kreatif ya, itu juga banyak yang sudah dibeli oleh teman-teman yang lain. Dan ini membuktikan bahwa untuk sahabat disabilitas dimanapun berada, baik itu di kampus kita setara ataupun dimanapun, bahwa disabilitas itu tidak dipinggirkan, tapi diberi kesempatan. Tidak ada kata dipinggirkan, tapi kita diberi kesempatan, dan kesempatan inilah yang kita akan gunakan untuk membuktikan bahwa kita setara. Kita setara. Seperti tadi pagi, kalau saya ngomong terus panjang kali lebar ya, nanti akan ada motivasi yang akan waktunya, sehingga demikian saja saya sampaikan bahwa terima kasih Permata Bank, terima kasih Mas Sofian, Mas Riko, dan terima kasih teman-teman pejuang kita setara memberikan manfaat dan membuktikan kita setara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Busnadi untuk sambutannya. Wow, sangat berapi-api sekali semangatnya ya. Semoga semangat ini juga bisa tertular atau tersalurkan kepada 10 peserta yang sudah terpilih. Nah, saat ini kita juga masih akan mendengarkan satu sambutan dari seseorang yang sangat luar biasa. Ini juga mungkin bisa menjadi semangat ya buat teman-teman peserta nanti selama mengikuti pelatihan. Kita akan sama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Muhammad Ikhwan Thoriko selaku founder dari Dekar Dekor. Silakan kepada Bapak Ikhwan Thoriko. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore semuanya. Selamat sore. Tadi datang ke sini tuh diundang Mas Agus, katanya pengen ngobrol-ngobrol ya. Ternyata opening dan ini ramai banget, alhamdulillah gitu. Luar biasa ya. Pertama saya pengen ngucapin selamat nih buat teman-teman baik yang di pelatihan barista ataupun pelatihan Microsoft Office dan internet di Lentera Inklusif. Selamat buat teman-teman karena antusias yang lain yang daftar itu luar biasa. Contoh tadi Mas Sofian bilang hari pertama aja udah 50, Mas Agus cerita sama saya udah ratusan dan termasuk yang daftar di Dekar Dekor juga saya nggak tega gitu. Ketika memilih hanya 30, sedangkan yang yang tidak bisa ikut sekarang itu lebih banyak lagi, dan itu banyak nama-nama yang kita kenal, sahabat-sahabat yang sudah kita sering ketemu baik di secara online maupun secara offline. Tapi ya semuanya ada kualifikasi, ada kompetisi juga, dan akhirnya kita memutuskan
biar optimal dan berdampak, dan mudah-mudahan nanti ya Bu Rachel dan Mas Hengki Permata tetap bisa support kita untuk melanjutkan ke batch-batch selanjutnya sih, itu harapan kita. Amin. Dan buat teman-teman, terbukti di hari ini kita bisa hybrid, itu adalah peran dari teknologi. Jangankan bikin konferensi kayak gini, zaman dulu kita mau jalan aja kemana-mana susah ya Mas Sofian ya. Betul susah banget Mas. kemana-mana, tapi dari ini teknologi itu yang tadinya disability atau disabilitas jadi disabilitas gitu. Makanya dengan teknologi kita bisa berdaya, bisa setara, dan akhirnya kita bisa mandiri kayak gitu sih teman-teman. Jadi pesan saya sih buat teman-teman yang baik yang barista maupun yang pelatihan di Lentera Inklusif, karena sangat sangat beruntung saya bilang teman-teman di antara yang lainnya yang daftar ya dioptimalkan, dimanfaatkan waktunya. Kemudian setelah pelatihan kami harapkan ya nggak cuman stop di pelatihan dan untuk diri sendiri, tapi bisa disebarkan lagi virus-virus positifnya ke teman-teman penyandang disabilitas lainnya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ikhwan Toriko. Wow, ini bisa menjadi motivasi banget ya buat teman-teman yang 10 orang yang sudah terpilih untuk mengikuti pelatihan di bimbingan belajar Lentera Inklusif. Nah, sebagai informasi saja, untuk 10 peserta pelatihan ini, nanti pelatihannya akan berlangsung selama kurang lebih 3 minggu, yaitu setiap hari Selasa dan hari Kamis. Dan nanti pada akhirnya akan berakhir di tanggal 29 Desember 2022. Demikian info yang kami terima dari pelaksana ya, dari pelaksana pelatihan ini. Nah, untuk itu, supaya nanti hari Selasa teman-teman atau saudara-saudara kita ini sudah bisa memulai mengikuti pelatihannya, maka pelatihan ini akan dibuka secara resmi langsung oleh Bapak Sofian Sukmana SPD. Kepada Bapak Sofian kembali kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Priska. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Festival Setara Berdaya dengan Hati dalam program pelatihan Microsoft Office dan Internet Bimbingan Belajar Lentera Inklusif bekerjasama dengan Yayasan Kita Setara yang disponsori oleh Permata Hati, Permata Bank, dengan ini dibuka. Baik, dengan demikian pelatihannya sudah resmi dibuka oleh Bapak Sofian, artinya mulai nanti tanggal 13 Desember itu sudah bisa berjalan sampai tanggal 29 Desember. Nah, ini perlu diabadikan sepertinya, maka kita akan adakan sesi foto bersama yang akan dipandu langsung oleh Mbak yang cantik di sana. Silakan Mbak Dia. Mohon maaf, untuk para peserta bisa di-on-kan kameranya untuk foto bersama. Sudah pas foto saya Mbak Indah. Silakan open cam semua ya para peserta juga. Ya. Ini masih banyak yang tertutup nih ya kameranya. Ayo dibuka kamera. Ayo tunjukkan wajahnya. Ayo jangan malu-malu, kan nanti mau ikut pelatihan. Posenya salam inklusi ya. Aku jodoh Pak Guntur memang pilih milih jawab. Posenya salam inklusi ya Kak ya. Jadi ya. Bu Nur. Kebuka kan? Sudah semua, sudah on cam semua. Masih banyak yang off cam nih. Nah. Kita mulai foto ya. 1, 2. Salam inklusi. Foto pakai hati dong sekali.
Foto pakai tanda hati ya. Ya, tanda hati ya. Dua, tiga. Oke, baik, sudah. Baik, terima kasih Mbak Diah. Ya, ini dokumentasinya nanti akan diabadikan ya Mbak Diah ya. Baiklah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Seperti yang saya sampaikan di awal, di acara ini ada forum motivasi yang akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa tentunya dan pasti sangat bisa memotivasi kita semua. Siapa dia? Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk profilnya. Untuk motivator kita pada sore hari ini adalah Bapak Despa Dendi Irawan, SPD MPS Ikons. Beliau lahir di Tangerang tanggal 17 Februari 1989. Ini kayaknya ulang tahunnya bareng sama Raffi Ahmad ini kayaknya ya. Dan beliau mengalami tunanetra itu tepat di usia 17 tahun. Nah, namun demikian beliau sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya bimbingan konseling di Universitas Indraprasta di Jakarta. Kemudian juga sudah menyelesaikan S2 Magister Psikologi di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, untuk profesi saat ini beliau berprofesi sebagai konselor di Universitas Negeri Padang. Dan juga beliau ini adalah konselor tunanetra pertama di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Beliau juga sebagai motivator, self-improvement trainer, dan juga founder dari counselor.id. Nah, tidak hanya sebagai konselor saja, beliau juga penulis buku dengan judul Menjadi Cahaya Dalam Kegelapan. Nah, itu lebih tentang beliau. Nah, tapi teman-teman pasti sudah penasaran kan apa yang akan beliau sampaikan dan seperti apa sih suaranya? Monggo silakan Pak Despa, kami persilakan. Pak Despa, silakan. Mohon bantuan operator, Pak Despa, silakan. Gimana? Mohon dibantu. Pak Despa, suaranya tidak terdengar, Pak. Sekarang gimana kedengaran? Ya, sudah, silakan. Halo? Ya, sudah Pak, keluar? silakan. Ya, sudah Pak. Hilang lagi. Despa, suaranya masih hilang lagi. Kalau sekarang gimana? Ya, nah, okay. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia kita semuanya. Dan alhamdulillah tadi saya sudah mendengar luar biasa ya. Ada Kristara, terus ada teman-teman saya luar biasa, Riko, Sofian, dan lain-lainnya. Ada Permata Bank dan Permata Hati yang sebelum saya berbicara, sesungguhnya saya sudah termotivasi sama kalian semuanya. Dan alhamdulillah, di angka 17 tahun saya mengalami ketunanetraan diakibatkan karena saya mengalami kondisi kecelakaan. Dan itu membuat saya lumayan depresi, kecewa, bahkan frustasi. Dan alhamdulillah disitulah saya berpikir bahwa setiap manusia punya hak yang sama. Dan saya berusaha untuk bangkit dalam sebuah keterpurukan. Akhirnya saya berjumpa dengan para sahabat yang sangat luar biasa, tunanetra yang luar biasa tentunya, di mana saya termotivasi dengan banyak tunanetra. Di situ saya berpikir ternyata kita punya hak yang sama dan kita punya motivasi yang sama, yang di mana akhirnya saya berpikir bahwa saya harus berhasil.
Dulu rasa ketakutan itu selalu menghantui saya, tentunya di mana sebagai tunanetra saya takut di mana saya kerja nanti, apakah ada mau sama saya dan apakah saya bisa menafkahi keluarga saya nanti. Tetapi dengan sebuah proses pemikiran sangat luar biasa di mana saya tertarik sekali dengan dunia psikologi dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah dengan bimbingan konseling dan saya juga ngambil magister psikologi dan bahkan selama UIN berdiri di Jakarta dan alhamdulillahnya saya adalah mahasiswa satu-satunya bahkan pertama yang tunanetra mengambil jurusan magister psikologi dan menjadi konselor pertama di Indonesia dan untuk izin praktek sebagai konselor profesional. Dan alhamdulillahnya di sini saya belajar tentang sebuah mindset. Ternyata yang saya pelajari waktu itu tentang mindset. Mungkin kita punya niat yang sama, kita punya kemauan yang sama. Mungkin kenapa dia bisa, kenapa kita tidak, kenapa dia berhasil dan kenapa kita nggak berhasil, atau kenapa dia mampu dan kita tidak mampu. Ternyata yang membedakan kita adalah cara mindset kita. Mungkin kita sama semuanya. Kita mempelajari ilmu yang sama, tetapi ternyata mindset itu sangat menentukan kehidupan kita. Banyak orang berpikir tentang growth mindset. Iya, benar. Itu yang saya gunakan. Bahkan semua orang menggunakannya. Terkadang kita kejebak dalam sebuah pemikiran. Kan dia sukses karena memang dia anak orang kaya. Atau dia berhasil ya memang karena dia pintar. Dia kan mampu, memang dia udah hebat dari sananya. Banyak sekali orang terjebak di dalam pikirannya yang menghambat keberhasilannya. Setelah saya berpikir bahwa semua orang punya hak yang sama dan akhirnya saya berkata, Anda bisa, saya pasti bisa. Banyak orang mengatakan bahwa semua orang bisa tetapi berpikir tak mampu melakukannya. Seperti hari ini dan saya yakin keberadaan Anda karena Anda memiliki mindset yang hebat, tujuan yang kuat. Seandainya saya tidak memiliki kemampuan tersebut, saya tidak akan sampai di sini. Dan bahkan besok hari Senin, insya Allah saya akan mengajar di Mabes Polri, di kepolisian, mempelajari tentang gimana caranya menjadi karakter yang hebat, gimana cara kita menggunakan mindset cara berpikir kita. Nah, di sinilah kita akan bahas banyak orang yang terjebak dalam pikirannya. Mas, emang saya bisa apa? Atau orang berkata, saya nggak punya kemampuan, atau saya tidak punya bakat. Iya, berbicara bakat. Tetapi kalau Anda berbicara bakat, berarti Anda menggunakan fixed mindset. Berarti Anda sudah mulai membatasi kesuksesan Anda, atau Anda sudah membatasi keberhasilan Anda. Disinilah saatnya kita menggunakan growth mindset. Contohnya tadi ada yang menjadi barista, ada yang belajar menjahit, ada yang belajar IT. Itu luar biasa bagi saya. Kenapa? Seandainya kalau kita berkata, mana mungkin, mana bisa, dan tak mungkin. Berarti tanpa kita sadari mindset kita lah yang sesungguhnya perlu diotak-atik. Atau banyak sekali di luar sana, banyak orang yang butuh nyaman terhadap pekerjaannya. Iya, aku sudah nyaman dengan pekerjaanku. Aku sudah enak, aku sudah bagus. Iya, bagus, nggak ada yang salah. Tapi tanpa disadari, dia menggunakan fixed mindset. Kenapa? Karena dia takut untuk mencoba hal yang baru, untuk menuju keberhasilan yang banyak. Kenapa? Karena memang dia berpikir banyak sekali orang kata, banyak sekali saya sebagai konselor, saya punya klien yang dia punya uang, dia punya modal, tapi dia tak berani berusaha atau berbisnis. Atau jangan-jangan dia takut dengan sebuah proses kegagalan. Iya, semua orang juga takut, tetapi semua orang pasti pernah melewatinya. Tergantung cara kita memandang tentang keberhasilan atau kegagalan. Nah, disinilah yang dimana kita perlu tanamkan ke dalam diri kita bahwa kita mampu, kita bisa, dan kita hebat. Yang dimana saya luar biasanya, yang saya pertama kali saya daftar di Universitas Negeri Padang dan bahkan saya mendaftarkan diri saya dari 1.000 mahasiswa diterima 30 orang dan salah satunya adalah saya sebagai mahasiswa satu-satunya sampai sekarang di Universitas Negeri Padang sebagai konselor. Dan saya belajar di sana banyak tentang gimana cara menggunakan memverifikasi data atau memverifikasi pikiran dan bahkan disitulah saya mulai berpikir bahwa dengan teman-teman tunanetra lainnya tentu banyak yang lebih hebat dari saya, tetapi saya berpikir bahwa kita punya hak yang sama. Di situ mulai berani bermimpi. Bahkan dulu saya takut sekali dengan mimpi, tapi setelah saya mengenal tentang growth mindset, saya senang bermimpi. Kenapa? Ada kalimat, jangan mimpi tinggi-tinggi. Kenapa? Kalau jatuhnya sakit. Dan akhirnya saya menggunakan kalimat tersebut. Saya bilang, saya mimpinya mau tinggi setinggi mungkin. Kenapa? Kalau jatuh menjadi bintang. Akhirnya saya jatuh sebagai penulis, sebagai konselor, sebagai magister psikologi, dan memiliki perusahaan di Halo Konselor. Di sinilah saya berpikir bahwa semua orang punya hak yang sama. Ayo kita bangun sama-sama. Atau banyak sekali orang bilang, hidupnya santai aja seperti air mengalir. Benar? Benar. Tetapi kita buktikan. Saya bawa Anda ke kamar mandi, saya akan ambil air dan saya akan buang ke sepiteng. Berarti hidup Anda bersama sepiteng. Nah, sesungguhnya dalam kehidupan kita perlu rancang. Seperti Anda, acara ini pasti ada yang merancangnya.
seperti hari ini ada yang membangunnya, atau acara ini seperti ada sebuah konsep dalam pikiran seseorang. Seperti hari ini pasti ada sesuatu konsep yang luar biasa akhir acara ini terlaksana dengan baik. Seperti Monas yang begitu tinggi dan kita mengakui begitu indahnya Monas tersebut. Sebelum Monas itu dibangun pasti sudah ada di dalam pikiran seseorang. Kalau seseorang itu tidak memiliki growth mindset, mungkin Monas itu tidak akan pernah keluar dalam pikirannya, dan sekarang kita bisa nikmati dan kita bisa lihat, kita bisa pegang dan bisa kita datangi. Nah, di sini yang luar biasa adalah bahwa saya melihat bahwa tunanetra bahkan difabel lainnya punya kemampuan yang luar biasa. Terkadang kita dibatasi dengan ruang. Ruang apa? Ruang berpikir. Di sini sudah saatnya kita meningkatkan ruang berpikir kita. Saya berharap bahwa Anda memiliki kemampuan tersebut. Dan saya yakin bahwa Anda memiliki kemampuan tersebut. Saya ingat sekali. Bahkan di botol minum saya aja, Anda boleh main ke ruang konseling saya, itu saya tulis 1 bulan 150 juta untuk konseling. Dan alhamdulillah tercapai. Seandainya saya tidak menggunakan growth mindset saya, itu mungkin tidak tercapai. Kenapa kok boleh? Iya, karena kita punya fantasi berimajinasi dengan keilmuan. Kita boleh berfantasi. Kenapa? Karena fantasi itu sebuah abstrak yang luar biasa. Semakin fantasi itu dimunculkan, semakin jadi realita kenyataan. Seperti mobil listrik, itu sudah ada di otak Stella. Kira-kira tahun 19 sekian. Akhirnya sekarang sudah mulai terrealisasi dengan baik. Nah, sudah saatnya kita ngebangun mimpian kita agar menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita. Perlahan-lahan Anda pasti bisa, dan saya yakin dengan acara ini Anda misalkan menjadi barista, nggak apa-apa, hebat kok. Atau Anda menjadi IT, atau Anda mempelajari, bahkan luar biasa, saya juga kuliah dan saya sering konsultasi dengan Sofian gimana cara saat saya mengalami kesulitan, saat laptop saya bermasalah, saya pasti menghubungi Sofian. Kenapa? Karena memang kita ini punya kemampuan yang sebenarnya jangan pernah membatasi kemampuan kita. Anda tunjukkan kemampuan Anda. Bahkan saya juga sering ngopi, dan saya yakin kalau Anda misalkan saya tahu di mana titik temunya, saya akan datang dan akan saya rasakan kopi Anda. Kenapa? Karena disinilah pembedanya. Pembedanya apa? Kita pasti bisa dan kita pasti mampu. Saya berpikir kembali di mana saat saya mengalami kecelakaan, di mana saya harus kehilangan penglihatan, saya mengalami depresi dan ketakutan, bahkan saya berada dalam satu ruangan yang sempit, dan mama saya bilang dan ayah saya bilang bahwa, Despa, kamu harus bisa. Saya bilang, bisa gimana ya? Sedangkan Despa itu nggak bisa jalan. Bahkan Despa ini nggak bisa kemana-mana karena Despa nggak bisa melihat. Lalu ayah saya bilang, kamu tuh anak laki-laki, harus hebat, harus bisa. Saya bilang, saya nggak bisa. Saya bilang, saya di sini aja. Despa, kamu mau tahu pesawat yang terbang bukan karena ada sayapnya atau bukan karena ada mesinnya, tapi ada sebuah keilmuan yang membuat pesawat itu terbang. Dan ayah pengen kamu mempelajari sebuah keilmuan, kehebatan, dan akhirnya kamu akan bisa terbang kemana-mana seperti pesawat itu, dan akhirnya kamu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Disitulah saya termotivasi dan akhirnya saya memutuskan sekolah, kuliah, dan belajar. Bahkan sampai detik ini saya pun masih belajar mengikuti pelatihan-pelatihan seminar internasional. Untuk apa? Menambah kemampuan cara saya berpikir. Karena saya belajar tentang pikiran bawah sadar, saya berpikir tentang pikiran sadar, sangat luar biasa bahwa setiap diri kita memiliki raksasa yang begitu besar. Dan sudah saatnya kita bangunin, atau kita ajak dia bangun bahwa kita akan sampai dengan tujuan yang kita inginkan. Perlahan-lahan. Bahkan boleh saya tarik mundur ke belakang, di mana pas saya mengalami ketunanetraan di usia 17 tahun dan di usia 18-19, kita berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Saya bilang, saya ingin sekali kerja, saya bilang. Oh iya, nggak apa-apa kerja, saya bilang gitu. Tetapi saya berpikir kembali dan saya pengen punya mobil. Satu saya berpikir lagi, pengen punya mobil, dan teman saya bilang, ngapain punya mobil? Kan kamu tunanetra, gimana cara bawa mobil? Lah, iya, memang saya nggak bisa bawa mobil, tapi saya bisa punya supir untuk membawa mobil. Dan alhamdulillah, dari hasil bermimpi tersebut, akhirnya saya bisa punya mobil dalam waktu 2 tahun, dan itu cash. Kembali lagi berpikir kembali tentang growth mindset, saya bilang bahwa kita punya hak yang sama, Anda sukses di bidang Anda, dan saya juga pengen sukses di bidang saya, dan akhirnya berkembang terus, dan di usia 23 tahun saya punya rumah seharga 2M. Dari mana? Dari hasil pemikiran-pemikiran yang saya pikirkan, tentu saya pelajari bersama teman-teman lainnya, dan sampai sekarang juga alhamdulillah saya punya beberapa hasil yang saya dapatkan. Itu sebuah proses yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan? Karena kedua orang tua saya adalah orang biasa-biasa saja, dan bahkan bapak saya adalah supir, dan ibu saya ibu rumah tangga, dan sekarang saya sudah berkeluarga dan memiliki 1 anak, dan itu sebuah motivasi yang luar biasa yang dulu saya takut sekali
gimana caranya saya bisa melamar perempuan, dan saya sangat takut waktu itu, dan akhirnya setelah saya punya pemikiran tentang growth mindset, saya bisa dan saya mampu, dan akhirnya saya memberanikan diri saya untuk melamar seorang gadis yang begitu cantik, dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan beliau. Disinilah bahkan saya berpikir bahwa Anda juga punya hak yang sama, Anda pantas. Kita lihat Rico, kita lihat Sofian, kita lihat kita setara, kita lihat semua mereka, dia mampu, dan kita ikuti program mereka, dan bahkan Anda juga bisa, nanti bisa bergabung dan lain-lain, ya tentunya, atau Anda punya pemikiran yang di luar orang lain pikirkan, tunjukkan bahwa Anda mampu dan siap berkembang. Banyak sekali orang melihat satu keberhasilan, nggak apa-apa, boleh kok Anda melihat keberhasilan. Tetapi saat Anda melihat sebuah proses dan saat Anda berhasil, itu sangat luar biasa loh kesenangannya, kebahagiaannya. Dan ini bisa tertanamkan ke dalam diri kita bahwa saat Anda mampu, bahkan saat datang klien-klien saya senang sekali, Mas, saya itu orang nggak punya loh, Mas. Mas, saya tuh ibu saya ibu rumah tangga, bahkan bapak saya itu security. Saya nggak apa-apa, saya malah senang di situ. Kenapa? Karena sudah saatnya kita memutus tali kemiskinan untuk anak cucu kita, dan sudah saatnya kita membangun sebuah mindset kita bahwa kita sanggup, Anda pantas, dan Anda benar-benar menggunakan tentang self-talk Anda, self-love Anda. Kenapa? Karena saya belajar tentang self-talk dan self-love yang saya selalu berkomunikasi ke dalam bawah sadar saya, dan saya sampaikan, Anda mampu, Anda bisa, dan Anda benar-benar mencintai diri Anda. Disitulah sebuah kata-kata yang saya ucapkan, karena di luar sana banyak orang yang tidak percaya diri sama dirinya, dan sudah saatnya kita percaya sama diri kita, dengan lingkungan kita, dan kita tunjukkan bahwa keterbatasan kita ini adalah sebuah proses keberhasilan kita. Kenapa? Karena saya berpikir waktu itu, aduh nggak bisa lihat gimana. Ternyata nggak bisa lihat itu nikmat sekali bagi saya. Kenapa? Karena motivasi belajar saya semakin meningkat, dan terus semakin meningkat, dan bahkan saat Anda menyadari bahwa Anda punya kesadaran tersebut, dan sudah saatnya kita bangun pikiran kita dan kesadaran kita. Sudah saatnya kita sebagai pemain, dan sekarang lagi Piala Dunia, sudah saatnya kita sebagai pemain. Sudah lama kita sebagai penonton atau sebagai komentator. Banyak, oh iya. Riko mah hebat, Sofian juga hebat. Oh, kita setara hebat banget ya. Iya, sudah saatnya kita sebagai pemain. Gak apa-apa. Diawali sebagai barista, diawali sebagai peserta, memperdalam IT, atau diawali dari sebuah mempelajari gimana cara menjahit. Besok Anda bisa sebagai desainer, atau Anda sebagai ahli IT, atau besoknya Anda sebagai barista yang terkenal. Wah, luar biasa. Tapi di awal dari titik ini, dari saya dengar, 1 titik, nambah 1, tambah 10, tambah 100, tambah 1000, tambah terus akhirnya. Itulah sebuah kemampuan growth mindset yang sudah Anda miliki. Dan kalau bisa tularkan terus, dan saya yakin itu bukan sekedar mimpi, tapi Anda bisa dapatkan, dan dari sanalah Anda bisa menjadi orang yang luar biasa, karena kita harus sukses mulia setelah kita berani sukses, dan kita bisa membantu orang-orang lain sukses. Dan dulu saya bermimpi pengen kerja, dan alhamdulillah sekarang sudah punya beberapa karyawan, dan itu membuat saya senang. Kenapa? Karena saya bisa membantu banyak orang, dan saya juga berharap Anda juga bisa membantu di sekitar Anda. Nanti kalau Anda misalkan ngelamar, Anda bilang saya barista, wah luar biasa. Anda bisa bikin baju untuk diri Anda sendiri, atau Anda lagi mau wisuda, Anda jahit baju kebaya Anda sendiri, wah luar biasa. Dan apalagi Anda sekarang sudah saatnya nih zaman alhamdulillah ya. Kenapa saya bilang alhamdulillah, saya bersyukur karena saya mengalami ketenaran dalam kondisi teknologi yang begitu canggih. Sekarang sudah bukan saatnya lagi saya nggak bisa, saya nggak mampu, atau saya memang bodoh. Enggak. Zaman ini sudah zaman akhir zaman, dan saya rasa seluruh keilmuan sudah diturunkan semua ke muka bumi ini. Sudah saatnya kita yang belajar. Sudah saatnya kita memperdalam kemampuan kita, dan sudah saatnya kita yang mengambil keputusan kita, dan sudah saatnya kita sebagai pemimpin diri kita, dan sudah saatnya kita memperdalam apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin perdalam untuk kemampuan untuk mengembangkan potensi yang kita ingin kembangkan. Kenapa? Karena kita punya potensi yang luar biasa loh, teman-teman. Seperti hari ini Anda luar biasa, Anda mau belajar, dan saya sudah melewati sebuah proses itu. Dulu saya juga sering belajar, sampai sekarang saya juga masih belajar terus. Agar apa? Agar sesuatu nanti Anda akan menemukan ikigai Anda. Nanti kita akan kapan-kapan kita akan bahas tentang ikigai. Karena bagi saya, saat Anda mengembangkan kemampuan terus dan terus, tadi MC-nya tunanetra saya dengarkan, wah suaranya bagus, kata-katanya baik.
pembuka acaranya. Dan saya rasa ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena memang saat kita menyadari, saat kita menggunakan growth mindset di dalam diri kita, mindset kita yang membedakan yang di sana dan di sini adalah mindsetnya sebenarnya. Seperti Anda dan saya, kita harus sama-sama menggunakan mindset yang luar biasa, yang bisa kita tumbuhkan, dan bahkan pikiran kita seperti lampu Aladin digosok, ting, apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Dan sampai detik ini saya masih mempercayai tentang gimana caranya kita selalu berpikir sesuatu, dan kita berani berpikir sesuatu, kan dari pikiran kita akan menjadi satu ucapan kita, dan dari ucapan kita akan menjadi tindakan kita. Sudah hampir 15 tahun saya mempelajari ilmu psikologi dan ilmu kejiwaan, dan sudah 15 tahun saya mempelajari tentang pikiran. Ternyata apa? Kita mempelajari tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hanya ketiga komponen itu. Apa itu? Pikiran, perasaan, dan tindakan. Disitulah saya belajar bahwa, oh ternyata apa nih yang bisa saya lakukan? Oh, saya harus mulai berpikir sesuatu agar sesuatu itu menjadi sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena perlu kita sadari bahwa kita punya frekuensi yang luar biasa tentang pikiran, nanti akan menjadi ucapan kita. Dan kayak misalkan tadi ada program-program bagus sekali, dan saya yakin sebelum terucap itu sudah ada di gambar seseorang, di otak seseorang, dan akhirnya terucap, terlaksana di hari ini. Nah, disitulah saya berpikir bahwa semua orang itu punya hak yang sama, dan sudah saatnya yuk kita bangun nih pikiran bawah sadar kita, dan kita buat sadar pikiran bawah sadar kita bahwa kita mampu, kita sanggup, kita hebat, dan bahkan kita mampu melaksanakan apapun yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, dari teman-teman, ini kita relax aja. Ada yang mau bertanya? Dari sini? Ya, untuk yang bertanya, kami persilahkan untuk open mic saja. Iya, boleh. Tentang apa aja boleh kok. Silakan sebutkan nama. Ya, saya ingin bertanya. Nama saya Muhammad Zulfikar dari Kalimantan Timur. Oh, salam Kalimantan. Ya, Kalimantan. Nah, bagaimana sih Kak cara menanamkan growth mindset di dalam diri kita? Nah, sedangkan di sekitar kita itu banyak ada aja orang yang berpandangan atau berkata kepada kita, kami tuh nggak bisa gitu ya, belum bisa gini. Nah, itu bagaimana ya Kak? Nah, jadi ada namanya memverifikasi data. Ada memverifikasi data pikiran orang lain atau pikiran kita. Nah, tergantung kalimat yang disampaikan. Contoh sederhananya gini, kamu tuh netra, kamu tuh nggak mungkin, dan kamu tuh nggak bisa. Iya, memang banyak yang tidak bisa, tapi saya menjadi orang yang pertama kali harus bisa. Jadi kita harus mulai memverifikasi pikiran kita, dan kita mempresentasikan, bahkan saya juga mempresentasikan ke dosen-dosen saya, di mana tentunya menjadi konselor pertama di Indonesia itu tidak mudah. Kenapa? Karena saya saat itu tidak percaya gimana cara tunanetra melakukan konseling dan melakukan coaching, dan akhirnya saya buktikan bahwa saya mampu dan saya bisa. Nah, kita bisa munculkan itu. Kenapa? Karena memang jangan-jangan di lingkungan kita dia menggunakan fixed mindset. Dia membatasi keberhasilan kita, dia membatasi kemauan kita. Nah, sudah saatnya kita sebagai pengambil keputusan, sudah saatnya kita menjadi leader untuk diri kita. Nah, contoh misalkan banyak orang sekitar bilangnya gini, kamu tuh mana mungkin. Nah, tergantung diri kita, seandainya kita menggunakan pikiran growth mindset, iya, mana mungkin saya gagal karena saya akan berhasil. Nah, jadi perlu kita tanamkan ke dalam diri kita agar kita buktikan, agar apapun di sekitar kita, bahkan jujur aja, dulu pas saya kuliah dulu masih pakai tongkat ya, dalam arti jalan pakai tongkat. Ditanya sama teman saya, tetangga saya bahkan, Desma mau kemana? Mau kuliah? Oh, mau SLB ya? Saya gitu. Oh, saya senyum aja, saya jalan terus. Terus tiba-tiba tanya, Desma mau kemana? Saya mau kuliah. Emang ada ya SLB bisa kuliah? Saya jalan terus aja. Tapi lama-kelamaan setelah saya bangun rumah, saya beli tanah, saya beli mobil, baru dia datang ke rumah saya, Despa ngapain sih? Saya belajar. Apa yang dipelajari? Ilmu psikologi dan ilmu kejiwaan. Dan saya tertarik dengan teknologi yang sesungguhnya kita kembangkan. Dan memang saya tertarik dengan mempelajari manusia ya. Akhirnya di sana, oh ternyata Despa kuliah di UIN ya. Oh ternyata Despa kuliah di Padang ya. Oh ternyata Despa kuliah di Unindra. Iya. Bahkan di sana, di Padang,
di Konselora, tunanetra satunya saya, bahkan di UIN juga saya. Seandainya saya menggunakan fixed mindset, saya tidak akan berani kuliah di sana. Dan sudah saatnya Anda mengakhiri fixed mindset Anda dan Anda gunakan grow mindset Anda. Salam buat Kalimantan. Bagaimana? Ya, Cukup puas dengan jawabannya? terima kasih Kak. Berarti itu motivasi dari dalam diri itu harus besar Kak ya. Iya benar. Kalau boleh tahu, Ade mau jadi apa atau apa halangan orang sekitarnya? Contohnya? Nggak ada sih Kak. Cuma ngelihat kebanyakan orang seperti itu. Oke. Nah, contoh sederhananya gini deh. Kan Kak Despa ini pengen jadi polisi dulu. Saya pengen jadi polisi bahkan. Akhirnya karena tunanetra, saya nggak bisa jadi polisi. Kenapa? Karena saya mengalami ketunanetraan. Dan alhamdulillah, sekarang saya sebagai pengajar di kepolisian di Mabes Polri. Jadi nggak apa-apa nggak jadi polisi, tapi ngajar polisi. Kayak gitu. Jadi ada apapun yang kita rasa bahwa kita punya keterbatasan dan kita tidak bisa. Bahkan jujur saya pernah ngelamar di satu perbankan di Indonesia, saya ditolak sebagai operator suara. Saya ditolak waktu itu. Dan saya pulang, saya tidak menangis dan saya tidak merasakan apa-apa dan saya bilang saya pasti bisa. Akhirnya apa? Sekarang saya sebagai pengajar di perbankan, bahkan Sabang sampai Merauke, di salah satu perbankan milik pemerintah. Seperti itu. Jadi kita harus berani dan kita harus ambil komitmen terhadap diri kita dan kita yang mengambil keputusan. Dan bahkan dulu saya bilang, ada teman saya misalkan bercanda, dasar lu buta, itu saya sakit hati dulu. Tapi sekarang saya udah nggak sakit hati lagi. Kenapa? Karena terima. Bukan karena saya menggunakan mindset saya. Dia berkata jujur. Bahkan kemarin saya main ke rumah teman saya, tiba-tiba anaknya bilang gini, ih tunanetra. Kata bapaknya, nggak boleh ngomong gitu, itu kasar loh, nggak boleh. Saya bilang biarkan dia berkata tunanetra karena dia berbicara jujur. Seandainya saya menggunakan fixed mindset, ini kampret nih bocah, gue jitak juga kepalanya. Tapi setelah saya menggunakan grow mindset, saya bilang nggak apa-apa bro, karena dia bicara jujur apa yang dia lihat dan dia ucapkan, karena dia masih kanak-kanak. Seperti itu. Ini pertanyaannya sangat luar biasa. Oke, untuk penanya gimana? Udah puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Sudah cukup puas. Masih kita lanjutkan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan open mic. Ada. Ya, silakan sebutkan nama dari mana. Satmiko Yanwardi dari Bandar Lampung, Mbak. Ya, langsung dengan pertanyaannya. Mas Despa mau tanya nih. Halo, Mas Despa. Ya, jadi saya mau tanya, Mas Despa dulu, bagaimana sih cara meyakinkan, kan udah menikah ya, bagaimana cara meyakinkan mertuanya supaya bisa menerima kita yang disabilitas ini? Halo? Ya, halo. Oh ya. Kak Despa suaranya? Kedengar saya? Halo, Mas Despa, iya, halo, Mas Despa. Dengar? Bisa kedengaran nggak suara saya? Halo? Halo? Ya, udah terdengar Kak. Oke. Nah, ini sesuatu yang dimana saya mempelajari tentang pikiran dan akhirnya saya mencari dan saya kumpulkan di mana ketakutan-ketakutan saya, bahkan saya kumpulin dan perlahan-lahan saya ajak berdamai dan saya pecahkan satu persatu. Salah satunya adalah tentang pernikahan. Nah, saya sempat mengalami, ada nggak sih perempuan yang mau sama saya dan tunanetra? Dan bahkan orang Betawi itu kan kalau bercandanya sangat jujur ya. Kayak apalagi saya seorang laki-laki dan ditanya pasti gini, kalau bahasa Betawinya, karena saya melihat pernikahan di sekitar saya waktu itu ya, buat contoh modelingnya, kamu benar suka sama anak saya? Iya benar. Terus benar mau nikahin anak saya? Iya. Nanti tinggal di mana? Terus emang dikasih makan apa? Nah, itu membuat saya itu ketakutan waktu itu saat sebelum saya mengenal tentang grow mindset. Tetapi setelah saya mengenal grow mindset, akhirnya saya kumpulkan rasa takut itu dan saya selesaikan satu persatu dan saya rasa sah-sah saja.
seorang orang tua memiliki anak perempuan yang cantik dan sukses dan pintar dan cerdas apabila disandingkan dengan seseorang yang tidak percaya diri. Dan akhirnya saya datang ke rumahnya dan alhamdulillah kebetulan saya datang sendiri. Saya ngomong sama orang tuanya dan saya katakan saya ingin menikahi anak bapak dan anak ibu. Dan dia tanya, lah kok kamu datang sendiri? Kenapa nggak sama orang tua? Saya sampaikan, kalau diterima saya tinggal pulang bilang sama orang tua dan saya akan tinggal atur pernikahan saya. Tapi kalau ditolak, saya akan nyari yang lain. Karena saya nggak mau ditolak di depan orang tua saya. Mungkin saya akan bisa mencari yang lain dan orang tua saya belum terima, saya bilang gitu. Dan perlahan di situ akhirnya dari mertua saya akhirnya mengizinkan saya menikahi seorang gadis dan alhamdulillah dia bisa melihat dan juga S2 dan bahkan dia jadi dosen juga. Dan sekarang semenjak nikah sama saya suruh pensiun sebagai dosen dan dia sebagai pembisnis di rumah sekarang, bisnis online. Kenapa saya berani? Karena saya niat baik, karena saya ingin membahagiakannya, karena saya ingin menafkahinya, karena saya ingin menjaganya, karena saya ingin memiliki keturunan dari dia. Jadi saya sampaikan niat baik saya dan saya sampaikan ke orang tuanya dan alhamdulillah akhirnya orang tuanya percaya sama saya dan akhirnya diizinkan saya menikah. Jadi Mas datang aja. Kenapa takut? Nah, karena kan kita takutnya karena takut ditolak kan. Kenapa kita nggak bilang kalau kita siap diterima? Atau jangan-jangan dalam pikiran kita takut ditolak karena kita sadar kalau kita belum siap. Nah, gimana cara mempersiapkannya? Dan kita melihat keterbatasan kita dan kita tingkatkan kemampuan kita. Nanti datang aja, langsung aja sampaikan dan buktikan. Seperti itu, Bapak. Halo? Ya, halo. Iya. Ya, berarti bicara dengan hati ya, Mas ya. Oh iya, benar. Apalagi boleh nanti konsultasi sama saya, nanti kita pelajari karakter orang tuanya, cara berpikirnya, gesturnya, titik-titik berpikirnya. Kita karena harus melihat, kayak kebetulan orang tua saya, mertua saya itu kan orangnya agamis ya. Jadi saya ajak ke arah spiritual. Nah, tapi nanti kalau misalnya mertua Anda orangnya pembisnis, kita ajak cara berpikir masa depan. Jadi banyak tuh metode-metode psikologisnya. Jadi kita berbicara itu nanti sesuai karakter mertua. Oke. Jadi alhamdulillah ketika melamar pertamanya langsung diterima ya, Mas? Iya, saya langsung diterima. Alhamdulillah. Iya, okay. Jadi baik. Oh, ya silakan Kak. Iya, gimana? Mau ditanyakan lagi boleh? Iya, jadi mungkin pendekatannya beda-beda ya, Mas ya. Karena ada juga kan yang tipe-tipe orang tua tuh kalau misalnya apa yang ada yang tipenya apa yang dipikirkan itulah yang dia bicarakan gitu. Tapi kan ada yang di depan kita seolah seperti iya gitu, tapi kemudiannya gitu. Oke. Nah, nanti boleh, nanti kita akan belajar tentang karakter manusia. Ada koleris, sanguinis, melankolis, pragmatis, visual, auditorik, kinestetik. Nanti kita belajar itu, Bang. Jadi abang tahu kapan abang berbicara, terhadap siapa berbicara. Jadi kita harus jadi orang fleksibel. Kenapa saya seperti ini? Karena saya berbicara dengan Anda. Tetapi satu ketika saya akan bisa berbeda. Bukan saya punya topeng 2 atau 5 topeng. Karena kita harus fleksibel. Jadi seperti itu. Nanti kayak misalkan saya nih ngajar di kepolisian. Saya nggak boleh seperti ini. Saya harus berubah. Saya harus menjadi koleris. Nah, kalau Anda misalkan lihat mertua Anda koleris, Anda harus jadi koleris juga, harus mengimbangi karakter berpikir, karakter gestur, dan karakter kosakata. Biar nanti satu frekuensi gitu, Bang. Kayak gitu. Jadi kepada siapa pendekatannya berbeda-beda ya, Mas ya? Oh iya, benar. Kepada siapa pendekatan beda-beda. Siap, Mas. Oke. Sudah puas ya dengan jawabannya ya? Sudah cukup, Mas. Oke, kita masih punya kayaknya waktu ya, langsung melamar Kak Despa ya. Iya. Amin. Kita masih. Amin. Amin. Oke, kita masih punya banyak waktu nih. Masih ada yang mau bertanya? Ya, saya ingin bertanya ke Mas Desta. Saya Agus dari Bandung. Mas Desta Mas Desta kan mengajar di kepolisian. Nah, saya ingin bertanya gimana ngajarnya, kan itu orang-orang istilahnya orang-orang normal semua. Mungkin agak ada perbedaan ngajarnya. Saya ingin bertanya ngajarnya gimana gitu Mas Eta. Makasih. Oke, luar biasa pertanyaannya. Jadi gini, saya juga ngajar di kejaksaan, Bang.
Saya ngajar kejaksaan, saya ngajar di perbankan, saya jadi konsultan perusahaan, bahkan saya konsultan sekolahan. Dan saat saya besok saya ngajar di salah satu hotel di Jakarta dari Senin. Itu memang khusus untuk para kepolisian. Jadi gimana saya mengajarnya? Ya seperti biasa saya menggunakan Infocus, tentunya saya bantu walaupun saya sebagai pengajar tunanetra, tapi saya memfasilitasi untuk visual mereka. Dan saya juga memvisualisasikan dengan cara audiotoriknya. Jadi saya menyediakan beberapa musik dan beberapa materi, dan materi itu saya kuasain, Bang. Nah, jadi nanti seperti biasa ya ngajar aja, Bang. Jadi seperti saya berdiri di depan teman-teman polisi dan saya menyampaikan materi seperti itu. Tapi yang materi yang kita kuasai gitu. Iya kan, itu kan kalau kepolisian mungkin kan pelajarannya kan beda dengan yang itu. Oke. Iya, contoh misalkan kayak contoh saya ada beberapa instansi seperti saya mempelajari tentang penyidikan gitu. Kayak misalkan contoh gini, saat ini kita berbicara tentang seseorang itu megang hidung. Kenapa kok orang itu megang hidung? Karena ada gatal. Oh iya, kita perhatikan gatalnya karena ada lalat, atau karena belum mandi, atau ada kimia otak yang sebenarnya dia sedang berbohong saat diinterogasi, Bang. Atau misalkan saat dia lagi duduk, apakah kakinya menyilang, apakah bibirnya menggigit bibir bawahnya, atau misalkan dia menekan kaki dan tangannya di bawah kakinya. Nah, itu kita pelajari, Bang. Jadi nanti dianalisa. Saat orang berbicara, saat orang menginterview, atau orang sedang meneliti karakter seseorang, itu kebaca, Bang. Jadi ketahuan. Jadi nanti dianalisa, oh orang ini jujur, oh orang ini bohong, oh orang ini sebenarnya sedang menutupi sesuatu, itu ketahuan, Bang. Dan itu emang saya belajar tentang itu bidang. Bahkan saya satu-satunya tunanetra yang mengajar tentang gestur wajah, Bang. Jadi saya mengajar dari bank ke bank itu saya mempelajari tentang baca gestur wajah. Kayak kenapa kok bisa ngajar? Iya, karena kebetulan saya emang mempelajari ilmu tersebut. Tergantung materinya jadi, Bang. Kayak gitu. Oh iya, makasih. Kalau enggak, kita boleh berteman di IG. Di IG itu di Konselor Despa Dendiarawan. Nah, itu ada foto-foto saya lagi ngajar-ngajar kejaksaan, bank, atau misalkan kepolisian itu ada. Oh iya, nanti bisa dilihat di sana. Iya, dilihat ya. Makasih, Bang. Iya. Baik. Cukup jelas dengan jawabannya ya? Ya, cukup jelas. Cukup jelas. Oke, terima kasih sudah bertanya. Untuk satu orang lagi boleh? Satu orang lagi. Sepertinya waktu masih cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan open mic-nya. Kalau yang lain gak ada yang mau nanya, saya boleh tanya lagi, Mbak, dari Bandar Lampung. Boleh. Mas Despa, menarik tadi. Oke. Menarik tadi yang waktu Mas Despa bilang, jadi ada ciri-cirinya orang berbohong. Tapi mungkin nggak orang itu berbohong, tapi dia bisa memanipulasi gestur apa segala macam, karena dia juga mengerti ilmu psikologi. Nah, itu bagaimana, Mas? Bisa memang. Jadi memang ada orang yang bisa menutupi kebohongan dia. Tetapi kita kan punya 4 jurus, bahkan 1000 jurus, Bang. Jadi satu ketika misalkan saat dia hidungnya dipegang, dia gatal, dia nggak mau megang, berarti kan dia nggak ketara untuk sentuhan hidungnya, Bang. Nah, tapi nanti kita baca bola matanya, Bang, gerak matanya, Bang. Kayak gitu. Atau misalkan saat dia berbicara, nada, atau misalkan gestur tubuhnya, atau membaringkan ke belakang atau ke depan. Itu dalam kecepatan anggukan kepala, Bang. Kayak contoh sederhana gini, Bang. Suatu ketika ada seorang suami. Orang suami itu datang dan dia membicarakan tentang rumah tangganya. Tolong di-mute itu ya. Nah, akhirnya datang ke rumah saya dan dia berkata seperti ini, Mas Despa, saya tuh sangat cinta dengan istri saya, dia bilang gitu. Dan saya siap bertanggung jawab terhadap istri saya, ya kan? Seluruh penghasilan saya dan selama sebulan saya kerja dan gaji saya tuh saya kasih semua ke istri saya, Mas. Nah, terus saya dengarkan itu. Oh, oke. Berapa gajinya, Pak? 5 juta. 1 bulan saya kasih semua istri saya. Lalu saya tanya sederhana pertanyaannya. Kalau misalkan Bapak nanti sukses nih, tiba-tiba gajinya 20 juta. Apakah masih ATM dipegang istri Bapak? Nah, di situ per detik dia berpikir. Itu kita analisa, Bang.
Jadi ketahuan Bang, oh ternyata dia ngasih karena nggak cukup, makanya 5 juta Bang. Seandainya 20 juta, mungkin nggak dikasih ke istrinya. Nah itu ketahuan Bang. Kalau misalkan dia memang pure buat istrinya, iyalah saya kasih juga. Nah itu per detik kita ukur Bang. Kayak gitu. Walaupun kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa dapat per detik saat dia menjawab. Iya. Sedetail itu Bahkan jadi kayak Abang ya. iya sedetail Bang. Bahkan duduknya Abang nanti saya perhatiin kalau lagi konseling sama saya Bang. Dari duduknya, kakinya gitu. Walaupun kita nggak bisa melihat, teman-teman yang sudah lama nggak bisa melihat, tapi tahu kan kalau teman yang ngobrol itu tidak memerhatikan, atau misalkan teman itu nengok ke kiri ke kanan, atau cuek, tahu kan pasti. Nah itu yang saya pakai juga. Walaupun kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa menganalisa itu. Dan itu yang saya pakai sebenarnya. Jadi gerakan itu, jadi kita sensitivitas kita kan semakin tinggi pendengaran kita kan sama sentuhan kita. Nah itu saya perhatikan di situ dan saya benar-benar amati. Nah akhirnya banyak orang kasih kesempatan ke saya, bahkan ini saya Januari dapat 600 psikotes. 600 orang itu saya psikotes Bang. Itu di Darul Najah. Nah itu saya tanganin Bang. Tapi kan lumayan. Jadi emang saya senang di sana kebetulan. Jadi Abang bisa tingkatkan di mana Abang mau seperti itu. Oh, jadi memang passionnya ya Mas ya. Tapi menarik banget ya. Mungkin lain kali besok harus ada ini pelatihan tentang coaching tentang itu gitu, tentang psikologi. Kayak buat ngelamar nih. Betul. Buat ngelamar. Iya, buat contoh sederhana ini. Saya juga bergabung di salah satu yayasan dan saya pernah belajar di sana dan di situ pengerekrutan difabel untuk kerja. Dan alhamdulillah saya ikut psikotes, 5 psikotes, saya 5-5-nya diterima. Satu wawancara, tes interview, itu saya diterima semuanya 5-5-nya. Tetapi memang saya tidak mau jadi karyawan ya, akhirnya saya nggak ambil. Karena saya mau ngetes kemampuan saya, kayak gitu. Nah, tanya aja orang-orang perbankan, kenapa Anda berkas masuk, pas wawancara gagal? Itu kan dia membaca respon kita atau membaca gestur kita. Memang kebetulan saya kan emang perdalam di sana. Kayak contoh sederhananya, kayak pemilihan, kayak mau naik jabatan jadi HRD atau jadi manajer, itu kan saya sering dikasih kesempatan. Kayak contoh sederhananya gini Bang, Abang sebelumnya kerja di mana? Di sini, di perusahaan A, gitu kan ya. Terus hal apa yang buat Abang tidak senang di perusahaan A? Oh, dan kenapa keluar? Itu kita bisa kebaca Bang. Oh, berarti ini anak ini akan kerja di perusahaan kita, dia akan cepat keluar lagi, jadi kita nggak pilih. Itu ketahuan dari cara dia menyampaikan, geser iya. Atau grafologi, baca tulisan tangan, itu juga kita pelajarin Bang sama. Pernah nggak ngelamar kerja, kenapa ditulis? Nah, pernah nggak ngelamar kerja tuh tulisan tangan pakai spidol, pulpen, atau pensil, itu kan dibaca sebenarnya. Oh, ada ilmunya juga ya Mas dari. Bukan sekedar nulis doang. Iya, ada ilmunya, namanya grafologi. Wah, ini udah grow mindset semua nih. Berarti ya, Bang, terus Bang, berarti ini ya Mas ya, kalau apa namanya, tes psikologi itu lebih akurat interview atau tertulis sih Mas? Kedua-duanya kita kombinasi Bang. Jadi kayak misalkan Abang, saya kan juga punya alat tes kepribadian. Saya tinggal tes Abang, saya akan tahu gimana kepribadian Abang. Iya, saya kan sebelum nyari jodoh kan saya interview dulu dan saya psikotes dulu. Oh iya, asik tuh ya. Iya. Ya boleh, nanti kita bisa ketemu Bang. Nanti saya kasih unjuk nomor telepon saya. Bahkan kalau Abang mau konsultasi ngobrol boleh kalau saya. Karena khusus untuk hari ini untuk para difabel dan lain-lainnya. Gitu, asik. Boleh ya, Mas. Mungkin nanti boleh Kak Despa untuk alamat Instagramnya bisa dicantumkan di kolom chat kali ya, supaya teman-teman juga bisa langsung follow. Iya, seperti itu. Siap. Ya, karena pasti banyak yang penasaran, masih banyak yang pengen diketahui pasti ya, karena kan kita setiap hari masih harus terus belajar. Oke, untuk penanya bagaimana? Untuk penjelasan dari Kak Despanya sudah cukup jelas? Sudah cukup, Mbak. Sudah cukup jelas ya. Baik, ternyata memang tidak terasa ya. Waktu itu berjalan begitu cepat. Rasa-rasanya sih tadi Kak Despa tuh baru sebentar banget ya ngomongnya ya.
isinya daging semua ini Kak. Daging semua. Tapi ternyata waktu berjalan terus dan sudah mendekati pukul 17 ya, kurang lebih sudah sedikit lagi di penghujung waktu acara ini. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Kak Despa ya untuk motivasinya, untuk kita semua, tidak hanya untuk peserta ya, untuk semua yang hadir di sini juga Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir pastinya. Baik, untuk itu demi kelancaran pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet untuk 10 peserta yang telah terpilih selama 3 minggu ke depan, dan proses-proses yang akan masih dijalani oleh mereka nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita akan masuk kepada pembacaan doa ya, pembacaan doa yang akan disampaikan langsung oleh Saudara Abizar Ghifari Nasir. Kepada Ghifari, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin semuanya, ini kelancaran pelatihan kita di bulan Desember ini, tanggal 29 nanti. Marilah sama-sama kita memanjatkan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelatihan kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pelimpah keberkahan. Kami berkumpul di sore hari ini semata-mata hanya mengharapkan keberkahan dari-Mu, ya Allah. Curahkanlah keberkahan kepada kami semua yang hadir pada sore hari ini. Limpahkanlah kami dengan nikmat-nikmat-Mu, ya Allah, nikmat sehat, nikmat takwa, nikmat iman, dan nikmat dunia akhirat. Ya Allah, Engkau yang maha tinggi lagi maha membalas. Sesungguhnya kami tidak bisa membalas kebaikan yang telah diberikan oleh Permata Bank. Berikanlah balasan yang sebesar-besar dan sebaik-baiknya kepada Permata Bank. Jadikanlah jajaran dan karyawan-karyawannya menjadi karyawan yang selalu sehat dan selalu diliputi dengan kebahagiaan. Dan jadikanlah usaha-usaha mereka usaha yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Yayasan Lentera Rumah Inklusif, Yayasan Kita Setara, dan Dekar-Dekor menjadi yayasan-yayasan yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi teman-teman disabilitas. Dan jadikanlah yayasan kami ini menjadi yayasan untuk menuju ke surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang maha memudahkan dan maha memberi kecerdasan. Berilah kemudahan kepada instruktur kami untuk mentransfer ilmunya kepada para peserta. Berilah kemudahan para peserta belajar untuk mencerna ilmu yang disampaikan oleh instruktur mereka. Dan jadikanlah ilmu-ilmu mereka ilmu yang bermanfaat di masa depan kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang maha pelindung lagi maha penyayang. Lindungilah kami dari mara bahaya, para penyakit, dan para bencana. Sesungguhnya kami hanya bisa berlindung dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengampun lagi maha pemaaf. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa-dosa saudara, kerabat, dan teman-teman kami semuanya. Dan terimalah segala amal perbuatan baik kami, dan kumpulkanlah kami di surga-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ghifari yang sudah memimpin kita dalam doa. Maka Bapak Ibu para tamu undangan dan para peserta pelatihan yang
pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet. Demikianlah rangkaian opening ceremony Festival Setara Berdaya dengan Hati pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif bekerja sama dengan Yayasan Kita Setara yang disponsori langsung oleh Permata Hati Permata Bank. Nah, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu acara ini terjadi kesalahan baik dari kata-kata ataupun perbuatan saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir, baik itu penyelenggara, para sponsor, dan juga para peserta, terlebih para undangan. Kami mengucapkan selamat mengikuti pelatihan kepada para peserta yang sudah terpilih. Semoga dalam masa pelatihan ini semua dapat diikuti dan berjalan dengan lancar, dan ilmunya nanti ke depannya bisa bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dan juga kami ucapkan semoga sukses untuk Permata Bank, sukses juga untuk Yayasan Kita Setara, dan pastinya sukses untuk Bimbingan Belajar Lentera Inklusif. Akhir kata, saya Friska Magdalena Simarmata, mohon undur diri dari hadapan Anda semua. Sukses selalu dan sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.